seperti yang tertulis di Yesaya 64 ayat 6 itu dikatakan bahwa kebaikan kita sebaik-baiknya itu seperti kain kotor. Ya, bertemu kembali pada acara Opo Ngono Podcast. Kita mencoba hari ini berbincang-bincang tentang apa itu kebaikan dan apa itu kebenaran. Kita seringkali mendapatkan suatu pemikiran bahwa kebaikan itu sangat penting dilakukan sebagai suatu perbuatan ataupun sebagai narasi di dalam kita bermasyarakat. Kita seringkali memprioritaskan bahwa lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Tapi kita lupa bahwa kebaikan itu sendiri perlu kita pahami sebagai suatu konsep yang benar. Nah, kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang bagaimana? Nah, ini yang kita coba jadikan pembicaraan saat ini. Mungkin apakah kebenaran itu adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, teristimewa bagi orang-orang yang memegang religius sebagai pegangan, maka kebaikan itu harus dilakukan. Apakah seperti itu? Apa ngono? Monggo, Pak Johan. Baik, Pak Rudi, kalau kita bicara mengenai kebaikan itu kan merupakan satu standar moral yang diberikan di dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat. Jadi orang selalu berpikir bahwa di dalam hidup ini kita harus melakukan banyak kebaikan. Bahkan ada orang yang bilang, andai kata jika kamu melakukan kebaikan yang banyak, tetapi kebaikan itu tidak dibalas dengan kebaikan. Bahkan kebaikan itu kadang-kadang seringkali dibalas dengan hal yang tidak baik, tetapi orang tetap mengatakan bahwa lakukan terus kebaikan itu. Jadi kebaikan itu sebetulnya kan merupakan suatu standar moral di dalam kehidupan kita ini. Itu merupakan satu standar moral yang harus dikerjakan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempunyai kebaikan dan yang ada malah kejahatan, itu standar kita langsung, moral kita itu disebut sebagai orang yang jahat, tidak bermoral atau amoral. Nah, karena itu kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Bahkan kalau kita di dalam kekristenan, kebaikan itu timbul karena terjadinya satu pertobatan. Ya, jadi kebaikan itu bukan satu tuntutan sebetulnya, tetapi kebaikan itu timbul daripada waktu kita bertobat. Di dalam pertobatan itulah yang akan menghasilkan nanti kebaikan demi kebaikan. Karena gini ya, kalau kita bicara mengenai kebaikan, kalau di dalam iman Kristen, kebaikan itu seperti yang tertulis di Yesaya 64 ayat 6 itu dikatakan bahwa kebaikan kita sebaik-baiknya itu seperti kain kotor. Nah, kain kotor yang di dalam kitab Yesaya ditulis itu bukan kain yang kotor biasa, tetapi itu kain kotor itu maksudnya saya harus mengatakan bahwa itu menstruasi. Kain yang seperti menstruasinya seorang perempuan kalau mens itu kotornya seperti itu. Nah, kebaikan kita, walaupun kita sudah baik sekalipun, tapi di hadapan Tuhan, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Berarti kan tidak ada artinya kebaikan itu di hadapan Tuhan. Karena itu kekristenan itu mengajarkan di dalam pertobatan, itu yang terpenting adalah kita percaya bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang ditebus, dan di dalam tebusan itu kita disucikan, kita dilahirbarukan. Nah, pada waktu kita dilahirbarukan, berarti segala sesuatu yang kita punya pikiran, kelakuan, perkataan yang buruk, yang jelek, itu di hadapan Tuhan itu dibuang. Di dalam pertobatan itu. Sehingga yang kita hasilkan harusnya di dalam pertobatan itu apa? Pasti kebaikan. Karena kebaikan kita untuk apa? Untuk membalas cinta kasihnya Tuhan terhadap diri kita. Sehingga kebaikan itu bukan tuntutan sebetulnya. Tetapi keharusan kita sebagai orang yang bertobat. Jadi saya pikir seperti itu kebaikan, Pak Rudi. Oke, Pak. Tadi yang disampaikan Pak Johan itu
penjabaran dari kebaikan. Itu adalah sebagai suatu etika moral bermasyarakat. Nah, kalau sudah bicara tentang moral dan etika bermasyarakat, itu berarti kita berpegangan pada suatu konsep kebersamaan yang kita sepakati bahwa misalnya makan tangan kiri itu tidak baik. Karena kesepakatannya makan tangan kanan itu yang lebih baik. Nah, tapi pertanyaan saya kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Johan bahwa dikaitkan dengan tentang pertobatan. Ini yang jadi pertanyaan lebih jauhnya. Kalau kita sudah berbicara tentang pertobatan, tentunya kita akan berbicara tentang kebaikan dalam konteks kebenaran. Karena kalau misalnya pertobatan itu kita tidak berbicara tentang kebenaran, maka kebaikan itu bisa menjadi suatu kebaikan yang tipis sekali bedanya dengan menuju ke kemunafikan. Menuju ke kemunafikan maupun menuju kepada suatu kebaikan yang berpamrih. Nah, ini yang saya coba stimuluskan kepada kita yang merasa menjadi orang yang beragama dan orang yang baik, atau istilahnya orang yang soleh, kalau bahasa kerennya sebagai orang yang soleh di dalam keagamaan. Tapi kita tidak memahami, dan kita seringkali berpikir bahwa konsep tabur tuai itu adalah konsep menanam kebaikan dan menanam kejahatan yang akan menghasilkan hasil dari perbuatan itu. Nah, kalau saya lihat apa yang saya dengar dari Pak Johan tadi berkaitan dengan pertobatan, tentunya kita harus berbicara dalam pengertian atau narasi tentang kebenaran. Karena kebenaran yang didirikan atau ditegakkan itu tentunya akan menghasilkan kebaikan yang benar. Karena bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi tentang kebaikan itu dengan kebenaran yang dikaitkan juga dengan, kalau kita bicara sekarang, kita ini adalah berbicara dalam konteks kekristenan. Bagaimana kita mengambil garis merah atau benang merah antara kebaikan, kebenaran, dan pertobatan. Monggo, Pak. Ya, baik Pak Rudi. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai kebenaran, kebaikan, dan pertobatan ya. Jadi di dalam iman Kristen itu yang didahulukan pertama kali adalah pertobatan dulu. Ya, jadi kita itu kalau kita bicara mengenai doktrin kekristenan bahwa Allah itu pada tahapan yang pertama dia memilih kita dulu. Memilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita itu sudah dipilih sama Tuhan. Setelah itu baru kita dilahirbarukan. Setelah dilahirbarukan baru kita mengalami proses yang namanya itu perbuatan baik di dalam pertobatan itu. Jadi Tuhan itu memang mempunyai step demi step yang perlu kita jalani. Satu, dipilih. Ya, ini disebut sebagai ordo salutis. Jadi ordo salutis itu Tuhan pertama kali memilih dulu. Setelah dipilih, dia dilahirbarukan. Setelah dilahirbarukan, dia baru dipertobatkan. Jadi setelah lahir baru, istilahnya itu kita itu kan waktu di Kejadian pasal 3, Tuhan kan mengatakan bahwa kalau kamu berdosa, berarti kamu sudah mati. Nah, mati itu kan perlu dihidupkan lagi sama Tuhan. Nah, untuk menghidupkan itu yang disebut dengan kelahiran baru yang seperti tertulis di dalam Yohanes 3, yang waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, bahwa Nikodemus waktu itu kan bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Satu-satunya jalan Tuhan bilang apa? Kamu harus dilahirbarukan dulu. Jadi dilahirbarukan dulu, baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Setelah dilahirbarukan, ini kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Yaitu untuk berbuat baik. Tapi kadang-kadang orang kan mikir berbuat baik, baru kita bisa mendapatkan kerajaan surga, pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, iman Kristen itu terbalik. Ternyata bukan perbuatan baik terlebih dahulu.
kita dilahir barukan dulu. Setelah dilahir barukan, baru di dalam lahir baru itu kita mengalami sebuah pertobatan. Di dalam pertobatan itu untuk membalas cinta kasihnya Tuhan, kita harus berbuat baik. Jadi orang Kristen itu harus berbuat baik, tidak boleh tidak berbuat baik. Sehingga kalau kamu dikatakan sebagai orang yang bertobat, tetapi kelakuannya masih mesoan misalnya, masih bohong, masih mikir yang ndak, masih melakukan misalnya bisa ngemplang orang, bisa maki-maki orang, pertobatannya itu tanda tanya. Karena pertobatan yang sesungguhnya itu pasti menghasilkan perbuatan baik. Tidak mungkin tidak menghasilkan perbuatan baik. Jadi kekristenan itu mengajarkan betul-betul bahwa kita bertobat. Di dalam bertobat itu kita akan mengalami sesuatu yang disebut perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu ada di dalam koridor kebenaran. Jadi kebenaran Tuhan itu sebetulnya kita dituntut untuk berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan tuntutan yang dalam arti kata harus berbuat baik baru kamu bisa menerima kerajaan surga. Tetapi dari kamu sudah dilahir barukan, kamu harus melakukan terus perbuatan baik, perbuatan terbaik. Sehingga apa yang dikata, menghasilkan sesuatu buah dalam arti kata. Sehingga apa yang saya ingat satu perkataan ya. Kadang-kadang kalau kita memikirkan ya mengenai kata-kata pornografi. Pornografi itu porne itu berarti tidak pada tempatnya. Grafi itu gambar. Jadi gambar yang tidak pada tempatnya itu disebut dengan pornografi. Misal saya kasih contoh. Kalau ada seorang wanita ya, dia masuk ke kolam renang, dia pakai bikini. Itu pornografi enggak? Enggak. Ya, karena itu tempatnya betul. Dan apa yang dia lakukan juga betul. Tetapi kalau ada orang pakai bikini masuk ke gereja, itu yang disebut dengan pornografi. Jadi kadang-kadang orang itu salah menempatkan. Jadi kadang-kadang makanya orang kan bilang berbuat baiklah sebanyak mungkin. Itu padahal itu salah menempatkan kata-kata itu. Makanya itu yang saya mau coba stimuluskan. Kita ini seringkali berbicara tentang kebaikan, tapi kita tidak mengerti bahwa kebaikan itu sendiri harus mempunyai suatu penalian istilahnya dari pertobatan, kebenaran, dan kebaikan. Dan saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, saya lihat bahwa memang kalau kita tidak memahami secara benar, kebaikan itu tidak menjadi kebaikan yang benar. Karena seringkali kita melihat contoh faktual di lapangan, kita bisa saja melakukan kebaikan, misalnya menolong Pak Ogah atau pengemis. Tapi apakah itu kebaikan yang benar? Itu perlu dipertanyakan. Karena bisa jadi pengemis itu di desanya rumahnya magrong-magrong. Nah, ini yang perlu dimengerti. Dan secara spiritual bahwa kita mengimani ajaran Kristus, tentunya kita akan mengadop atau mengikuti yang kita akui sebagai guru adalah Yesus. Yesus itu mengajarkan kebaikan adalah kebaikan di dalam kebenaran. Nah, ini yang saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Johan, bahwa apa kebaikan dan apa kebenaran dan apa itu pertobatan. Jadi saya melihat bahwa pemahaman tentang kebaikan, kebenaran itu harusnya kita sebagai orang yang memang tadi disampaikan oleh Pak Johan juga adalah orang yang dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, tentunya kita itu dipilih dengan menerima konsekuensi. Tidak bisa dengan pengertian kita seringkali mendapatkan suatu konsep pemikiran kalau kita sudah percaya kita diselamatkan. It's okay. Tapi bukan diselamatkan terus katanya diselamatkan dengan gratis, cuma-cuma. Ya betul, kita nerimanya cuma-cuma, tapi konsekuensi dari cuma-cuma itu adalah kebenaran, adalah pertobatan. Tanpa memahami akan pertobatan, bahwa pertobatan itu harusnya menghasilkan kebenaran. Kenapa harus menghasilkan kebenaran? Pertobatan itu harus dengan jujur. Konteksnya kan harus jujur. Kita tidak mungkin bertobat tanpa kejujuran.
Nah, kalau kita ngomong jujur, berarti kita menyatakan sesuatu yang benar. Nah, kebenaran inilah yang menghasilkan kebaikan. Jadi, podcast saat ini kita berbicara tentang apa itu kebaikan, kebenaran, dan yang perlu kita jadikan pegangan itu adalah hasil pertobatan. Tanpa pertobatan, kita tidak akan mampu mengenal kebenaran. Tanpa mampu mengenal kebenaran, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Tapi perlu diingat, kalau misalnya sewaktu-waktu kita bisa melakukan kebaikan dan itu menghasilkan kebenaran, itu pun bukan hasil upaya kita sebagai manusia. Ya. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Saya kira itu Pak Johan, apa yang kita bincangkan podcast hari ini. Nah, saya kembalikan kepada pendengar akan materi bincang kita di podcast saat ini. Apapun yang menjadi tanggapan, apapun yang menjadi kesimpulan pendengar, itu adalah kebenaran juga. Cuman kebenaran yang kita uji masing-masing, apakah benar kebaikan yang kita lakukan, dan apakah benar kebaikan yang kita lakukan itu hasil dari pertobatan. Terima kasih Pak Johan. Ya.